誰だわ。 Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa hal menarik yang sudah lama sekali kita nantikan, yaitu spoiler atau bocoran terbaru dari manga spin-off Baku Hantam Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-20. Namun sebelum mulai, kami mau ingatkan lebih dulu ya, bahwa semua isi dialog yang ada di dalam video ini masih bersifat raw atau masih bersifat kasar. Karena semuanya hanya diterjemahkan secara manual menggunakan Google Translate. Mengingat manga versi bahasa Inggrisnya sendiri baru akan terbit secara legal di Jepang pada hari Rabu malam besok. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai poin-poin cerita apa saja yang akan muncul pada chapter aslinya besok, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Letter from Baji chapter yang ke-20 berjudul You Never Gonna Be Alone. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kamu tidak akan pernah sendirian. Judul ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan mengenai apa yang saat ini sedang dirasakan oleh Ryusei Sato dan juga isi Kojiro. Mengingat secara garis besar seluruh isi chapter kali ini akan berfokus kepada mereka berdua. Sederhananya, pada 10 halaman yang pertama, cerita dari manga ini akan dibagi ke dalam 2 bagian. Yaitu 5 halaman yang pertama adalah tentang flashback masa lalu dari Kojiro dan juga Ryusei Sato. Dan 5 yang kedua adalah flashback antara Ryusei Sato dan juga geng Toman generasi pertama. Namun sekali lagi ya, video ini bukanlah video review. Karena memang manga aslinya sendiri belum keluar dalam bahasa Inggris. Jadi untuk sementara kami akan jelaskan saja beberapa potongan gambarnya dengan dialog seadanya dari hasil Google Translate. Di mana pada halaman ini nampak Ryusei Sato kecil yang terlihat sedang kelaparan. Ditambah pada momen ini pun Ken Wakui juga menjelaskan bahwa kedua orang tua Ryusei Sato jarang sekali ada di rumah. Atau dengan kata lain, Ryusei sejak kecil sudah hidup sendirian tanpa ada satupun orang tua yang menjaganya dan tanpa dibekali sepeser pun uang jajan. Bahkan meskipun Ryusei kelaparan, nyatanya kedua orang tuanya hanya meninggalkan sebuah catatan kecil di atas meja dan juga 1 buah bungkus Indomie untuk 1 hari penuh. Melihat dan menyadari semua hal itu, Kojiro yang merupakan tetangga dari Ryusei Sato akhirnya langsung mengetok jendela dari kamar Ryusei dan memintanya untuk segera keluar. Lalu di saat yang bersamaan, Kojiro pun seketika langsung memberikan 1 piring penuh nasi goreng supaya Ryusei bisa makan juga bersamanya. Nah, menarik ya, tepat ketika Ryusei sudah menerima makanan itu dan sudah duduk di samping isi Kojiro, maka di satu momen yang sama ini, Ryusei pun dengan cepat langsung bertanya kepada Kojiro. "Hoi, Kojiro, kenapa wajahmu terluka seperti ini? Apakah jangan-jangan mereka kembali menghajarmu lagi? Atau dalam tanda kurung, apakah jangan-jangan orang tuamu kembali menyakitimu lagi?" Mendengar semua pertanyaan itu dari Ryusei, Kojiro pun hanya bisa terdiam kaku sambil terus memasang ekspresinya yang sedih. Berdasarkan semua gambar di atas, maka untuk sementara sudah dapat kita simpulkan bahwa kondisi keluarga dari Ryusei Sato dan juga isi Kojiro tidaklah jauh berbeda. Di satu sisi, Ryusei sejak kecil selalu hidup susah dan jauh dari orang tua. Hal yang serupa pun terjadi juga kepada Kojiro, di mana meskipun keluarga dari Kojiro serba kecukupan, tapi kenyataannya Kojiro terus-menerus mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya. Bahkan tanpa ragu, orang tua dari si Kojiro akan mulai mengajar anaknya ketika dirinya berbuat kesalahan. Yang artinya, Ryusei dan juga Kojiro sama-sama tidak bisa merasakan kehangatan di dalam lingkungan keluarganya. Hingga persamaan itulah yang pada akhirnya malah membuat ikatan persahabatan antara Ryusei dan juga Kojiro menjadi terjalin sangat erat, mirip ikatan keluarga yang selama ini mereka inginkan. Simpelnya, kemanapun Ryusei pergi, maka Kojiro pun pasti akan selalu ada di sampingnya. Begitupun sebaliknya, mengingat ketika Kojiro ada masalah, maka Ryusei pun pasti akan selalu hadir untuk bisa membantu Kojiro. Bahkan saking dekatnya mereka berdua, Kojiro dan juga Ryusei Sato sampai membuat tato yang sama di tubuh mereka sebagai simbol persaudaraan. Di mana tato ular milik Ryusei Sato dipasang pada lehernya, sedangkan tato ular milik Kojiro dipasang pada dada sebelah kirinya. Yap, kurang lebih sama seperti tato naga kembar milik Draken dan juga Mitsuya, ataupun tato laba-laba kembar milik Rindo dan juga Rana Hitani. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang kedua.
Setelah flashback masa lalu dari Kojiro dan juga Ryusei sudah selesai, maka selanjutnya giliran cerita tentang flashback masa lalu antara Ryusei 1 dan juga geng Toman generasi pertama. Tapi karena mulai dari sini, banyak sekali kotak dialog yang dimunculkan di dalam manganya menggunakan bahasa Jepang yang sangat baku. Maka untuk sementara mari kita percepat saja dan mari kita langsung skip saja menuju ke halaman yang terakhirnya. Intinya pada panel ini, Baji pun akhirnya mampu bangkit satu kali lagi. Serta di momen yang sama itu, Baji pun mulai berteriak kepada semua orang bahwa pertarungan di malam ini akan diselesaikan melalui duel 1 lawan 1, yaitu antara isi Kojiro melawan Ryusei 1. Sementara itu di sisi lain, Ryusei yang sebelumnya sudah berhasil menahan dengan sempurna serangan tongkat besi dari isi Kojiro, akhirnya memulai pidato panjangnya untuk mencoba merubah sifat dari isi Kojiro dan meminta Kojiro untuk segera berhenti. Namun respon yang berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen ini, di mana pada panel berikutnya, Kojiro yang sudah nampak sangat emosi seketika mulai berkata kepada Ryusei, "Woi Ryusei, sepertinya kau ini masih tidak bisa lupa dengan semua teman-teman lamamu di dalam geng Toman, hingga kau pun sampai berani menghentikanku seperti ini." Tidak hanya itu, karena di satu momen yang sama ini, Kojiro pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. "Apa kau sadar jika semua perbuatanmu ini sama saja dengan sebuah pemberontakan? Yang artinya mulai dari sini, maka kau pun secara resmi akan menjadi musuh dari geng Yotsuda Kaidan." Mendengar semua ucapan dari Kojiro tersebut, satu pun nampaknya sama sekali tidak peduli. Karena pada dasarnya, Ryusei 1 pun saat ini sudah berhasil menentukan pilihannya dan menghilangkan semua keraguannya bahwa Toman adalah rumah yang pantas untuk dia pilih, dan Toman jugalah keluarga sejati yang selalu mau menerimanya, tidak peduli apapun yang terjadi. Semua rentetan diskusi ini pun sebenarnya berlangsung cukup panjang sekali. Bahkan di dalam manganya, interaksi antara Ryusei dan juga isi Kojiro berlangsung selama lebih dari 7 halaman. Sampai pada akhirnya di satu halaman terakhir ini, Ryusei dan juga Kojiro pun seketika langsung melakukan pertarungan sengitnya di dalam duel 1 lawan 1. Nah, itulah semua potongan bocoran singkat dari manga Bakugan Top Tokyo Revengers chapter yang ke-20. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa kisah lengkapnya, maka nantikan terus ya update versi fullnya pada hari Rabu besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.